lagi berkebun. Oke teman-teman, ini adalah vlog yang nggak tahu, lupa juga. Nanti ditulis ya vlog keberapa dari infam.id, dan di sini teman-teman akan dapat gimana sih keseharian petani kota. Nah, kalau kalian benar-benar pengen jadi petani kota atau tertarik untuk gimana sih kalau saya bercocok tanam di rumah seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kalian bisa tonton terus video ini dan tonton juga video-video infam.id yang lainnya. Oke, hari ini kita mau pindah tanam ke instalasi hidroponik, yaitu ini adalah buncis yang akan kita coba tanam di instalasi pipa. Wah, karena biasanya ini unik sekali, karena biasanya buncis itu nggak ditanam di instalasi pipa. Dia butuh media yang lebih besar, bisa sistemnya menggunakan wick dengan baskom, atau bisa menggunakan Dutch bucket, itu bisa. Tapi untuk menggunakan pipa paralon gini itu jarang banget. Nah, kita mau coba itu teman-teman. Oke, sebelum kita pindahin, ini persiapannya butuh banyak banget ya sebenarnya. Jadi sebelumnya saya sudah membersihkan instalasi. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat, ini adalah kerak-kerak lumut, yang mana sebelumnya itu banyak banget kerak lumutnya, tapi saya bersihkan sehingga sudah lumayan bersih ya, kayak gini. Ini standarnya sudah bersih lah kalau seperti ini. Nah, pertanyaannya kenapa sih kok lumut harus dibersihkan? Yang perlu teman-teman tahu adalah lumut itu juga makhluk hidup, dan dia juga termasuk sama seperti tanaman, dia juga butuh makanan. Dan sebenarnya apa makanannya lumut? Yaitu nutrisi, sama seperti tanaman. Jadi ketika banyak sekali lumut di instalasi kita, lumut itu akan menyerap nutrisi yang ada di air yang sudah kita tambahkan nutrisi. Jadi bukannya sayurnya yang tambah besar, tapi lumutnya ntar yang tambah banyak. Jadi sayang banget kayak gitu. Makanya kita kurangi dengan cara pembersihan. Nah, setelah kita pembersihan, seperti biasa kita harus setup ini ya, tandonnya ya. Kita setup pH, ppm, itu kita setup supaya masuk di standarnya buncis ini. Setelah semua ready, baru kita siap untuk pindahkan. Nah, sebelum dipindahkan, kita perlu perencanaannya juga untuk berapa lubang yang mau diisi. Ini instalasi kecil, jumlahnya adalah 24 lubang. Nah, menurut perkiraan jaraknya, ini jaraknya sekitar 25 cm, dan kalau semua lubang ini dipenuhi buncis, itu nggak akan cukup, karena buncis ini tumbuhnya ke atas semacam pohon gitu, kemudian melebar. Jadi akan nggak cukup, akan berdesak-desakan kalau semua lubang diisi. Nah ini contohnya, ini kacang panjang ya sebenarnya. Kacang beras ini. Tapi ya kemungkinan seperti inilah buncisnya, nanti dia akan melebar jauh gitu ya. Nah, karena melebar seperti ini, otomatis kita harus kosongi satu lubang. Oke, kita kembali dulu. Nah, ini kita kosongi satu lubang, ditanam dengan jarak satu lubang. Untuk ngosonginya kita butuh ini penutup ya, kita tutup seperti ini. Ini seadanya saja, jadi saya pakai polybag. Pertanyaannya kenapa sih harus ditutup? Nah, kalau ini terbuka, posisi terbuka, di dalamnya ada aliran air yang berisi dengan nutrisi dan kena sinar matahari. Nah, kemungkinan tumbuhnya lumut itu akan lebih cepat.
Karena lumut itu ya pada dasarnya seperti tanaman, dia akan bertumbuh dengan adanya sinar matahari, nutrisi dan kelembapan, sama aja kayak tanaman. Nah, untuk menanggulanginya jadi harus kita tutup seperti ini. Oke, langsung aja yuk kita pindah tanam. Pindah tanamkan. Nah, ini bagus banget ya pertumbuhan buncisnya. Tapi ini agak susah karena akarnya sudah saling menempel antar robulnya. Kita pisah-pisahin dulu aja. Seperti ini, tinggal dimasukin aja. Nah, kayak gini dia jadinya. Yang ini jelek guys, kita next pakai yang lebih bagus. Karena kesuksesan panen itu juga didasari oleh kesuksesan pembibitan. Jadi kita harus pilih bibit yang sukses kalau mau panennya sukses juga. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita jarak satu lubang ditutupi, nanti dia akan besar seperti ini. Nanti di next video kita akan tunjukkan ya buncis yang udah besar. Nah, ini saya mau pindah tanam semuanya dulu, saya skip videonya. Nah, ini setelah dinyalain pompanya ya, jadi ternyata nggak bisa karena terendam semua robulnya. Nah, ini nggak bagus kalau terendam semua robulnya. Kenapa? Karena di akarnya itu dia butuh akar yang untuk muncul di permukaan, untuk akar nafasnya. Nah, ini yang bagus. Ternyata kita harus pakai netpot memang supaya robulnya nggak terendam semuanya. Jadi ini semua kita akan kasih netpot ya. Oke, kita skip dulu videonya. Nah, ini karena bapak pingin ikutan nanam juga ya, akhirnya saya rekam ya. Nah, itu kayak gitu. Jadi gampang aja, tinggal dimasukin aja robulnya di netpotnya. Dikasih jarak aja, dikasih jarak satu. Nah, ya seperti ini. Oke, tara, ini dia hasilnya. Tanaman buncis teman-teman. Yes. Dan ini adalah penutupnya supaya ingat tadi nggak kena lumut. Kita tutup semuanya kayak gini, dan ini hasilnya teman-teman. Memang ini belum berdiri tegak ya, karena tempat baru dia, jadi dia harus menyesuaikan. Nanti akan tegak dengan sendirinya. Oke, itu aja untuk hari ini. Lagian di sini agak rame juga ya, karena ada yang bangun gitu, bangun rumah. Nah, ini dia buncis di sistem hidroponik. Buncis di sistem hidroponik TFT. Oke, kita tunggu hasilnya gimana nanti
kita akan update di part 2 dan part 3 bagaimana perkembangan si buncis-buncis ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya.